Untuk pertemuan perdana kita pada hari ini, kita akan membahas dulu cakupan materi kuliahnya, kemudian kontrak perkuliahannya, kemudian eh, capaian-capaian pembelajarannya. Ini ada capaian pembelajaran. Ini ya sebagai awal, di awal Anda perlu ya cukup mengetahui saja, tidak sampai harus menghafalnya. Anda sudah tahu apa-apa yang penting sekali itu adalah capaian mata kuliah ya. Jadi capaian mata kuliah ini yang saya buka ini, yang saya coba blog ini adalah kompetensi yang perlu Anda, yang wajib Anda peroleh setelah mengikuti kuliah apa apa namanya, kuliah perdana ya, kuliah eh, kuliah ekologi pesisir ya. Jadi setelah mengikuti kuliah ekologi pesisir, ada 8 CP atau capaian pembelajaran yang akan Anda peroleh ya, atau kompetensi yang Anda peroleh. Nah, bisa dibaca ya. Yang pertama adalah Anda punya kemampuan untuk bisa menjelaskan, bukan hanya menjelaskan di situ, tapi punya kemampuan untuk bisa mendeskripsikan yang bagaimana konsep ekologi pesisir ya. Kemudian sistem-sistem yang terjadi dalam ekologi pesisir itu apa? Kemudian ada keunggulan ekologi pesisir dan laut ya. Kemudian pengelolaan pesisir dan laut. Jadi Anda mampu menjelaskan. Yang paling penting di sini juga Anda mampu menganalisis ya. Sudah tahu menganalisis toh? Sudah belajar apa? Sudah belajar mata kuliah filsafat ilmu dengan saya kan? Jadi apa itu menganalisis ya? Menganalisis itu kan mengkaji secara mendalam ya. Jadi mengkaji secara mendalam dan mengaitkan dengan referensi-referensi ataupun teori-teori yang berkenaan dengan apa yang sementara kita bahas ya. Kemudian menganalisis kondisi ekosistem ya. Ada 3 ekosistem di ekologi pesisir, yakni di kawasan pesisir, yakni lamun, terumbu karang, ya. Jadi ada lamun, terumbu karang, dan mangrove. Itu kita kaji, kita analisis ya secara mendalam. Kemudian nantinya setelah Anda bisa menganalisis secara mendalam bagaimana sistem atau kondisi sistem atau ekosistem dari ketiga bentuk ekosistem di pesisir, yakni mangrove, lamun, dan terumbu karang, itu nantinya akan bisa membuat sebuah analisis kelayakan. Analisis kelayakan dari ekologi pesisir ya. Nah, nantinya ini akan terkait dengan apa namanya? Bentuk-bentuk penugasan ya, bentuk-bentuk penugasan kepada saudara-saudara mahasiswa ya. Saya coba sebelum masuk ke bentuk penugasan, di sini ada di sini misalnya ya, saya coba detailkan ya. Misalnya M5 ya, capaian CP itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi M5 itu mahasiswa mampu menganalisis kondisi sistem mangrove, kondisi ekosistem mangrove, dan evaluasi nilai sumber daya ekosistem mangrove. Itu ada kode S7, S10, P3, P6, KU. Itu artinya sikap. S itu sikap. P itu pengetahuan. K itu keterampilan umum. KK itu keterampilan khusus. Coba kita cek ya. Di pengetahuan P3 ya. P3 itu kita cek di sini. P3 itu apa? Ya. P1, P2. Oh, tidak sempat dicantumkan P1 di sini. Kita cek di
keterampilan ya, keterampilan KK1 mampu menyajikan alternatif solusi memecahkan masalah terkait pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan melalui penerapan pengetahuan metode biologi, teknologi relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini Anda akan bisa membuat sebuah analisa terkait dengan kawasan pesisir, baik itu mangrove, lamun, dan terumbu karang, dengan membuat sebuah model analisis yang mengarah kepada pemecahan masalah. Ya. Ya. Makanya dalam mata kuliah ini, model perkuliahannya adalah di samping akan lebih banyak kita menggunakan model case study, ya, studi kasus, kemudian pemecahan masalah, kemudian juga akan menggunakan project learning, ya, pembelajaran project. Di samping ada penjelasan-penjelasan secara umum dari kami sebagai dosen pemberi mata kuliah. Jadi Anda tidak selamanya kuliah datang ke kampus, duduk dengar dosen menjelaskan, selesai pulang. Tidak seperti itu. Jadi Anda akan lebih aktif, ya, semuanya student center, ya. Pembelajarannya berbasis pada mahasiswa, ya. Jadi Anda akan banyak diberikan tugas, baik itu case study, apakah tugas kelompok ataupun tugas individu, dan hasilnya pasti akan Anda presentasikan, ya. Karena kami akan melihat kemampuan analisis saudara, ya. Karena kemampuan analisis inilah yang akan menentukan Anda punya kompetensi yang cukup baik tidak dalam mata kuliah ini. Baik, itu capaian-capaian yang harusnya Anda dapatkan dari mata kuliah ini, ya. Jadi Anda setelah kuliah ini punya keahlian dalam bidang apa? Oh, saya lebih cenderung, Pak, suka mengkaji ekosistem mangrove, Pak. Karena ekosistem mangrove itu unik, ya. Dia adalah ekosistem yang bersifat ekosistem peralihan, ya, dari darat ke lautan, ya, dari darat ke laut, dan itu sangat menarik buat saya untuk saya kaji dan saya analisis. Dan akan sangat baik kalau misalnya, oh, saya sudah punya Pak, kasus. Jadi saya punya kasus, saya mendownload dari artikel. Nah, kasus ini saya lakukan analisis dan analisisnya seperti ini. Nah, itu akan lebih bagus, ya, seperti itu. Jadi model-modelnya seperti itu. Kemudian juga ada nanti analisis literatur, ya. Nah, literatur yang akan saya bagikan nanti kalau saya kuliah dengan saya akan membagikan literatur-literatur yang mungkin lebih banyak dari sumber bahasa Inggris, ya, textbook atau jurnal internasional. Mungkin nanti Anda juga akan mengkaji analisis jurnal, ya. Sudah biasa, ya, sudah biasa melihat jurnal, ya, artikel, ya. Sudah biasa, ya. Iya, Pak. Nah, dan jangan dibilang, aduh, sakit kepala, Pak. Tidak, tuntutan Anda kalau sudah mau skripsi itu harus bisa menulis jurnal. Saya punya mahasiswa, ya, kakak tingkat kalian, siapa, ya? Anissa Limono, kenal, ya? Nah, Anissa kalau nggak salah. Iya, Pak. Kan saling. Dia kemarin saya tuntut sebelum ujian skripsi sudah bisa harus presentasi di seminar international conference, dan dia mendaftar, dia sudah dia presentasi dan cukup bagus presentasinya, dan artikelnya dari skripsi itu dia sudah publish di jurnal internasional dan saat ini sementara dalam proses review. Itu sebenarnya yang diminta. Jadi setelah selesai Anda skripsi, saya punya skripsi, Pak, ini saya punya artikel dan kemampuan saya dalam bidang mengkaji mangrove misalnya. Kalau si Anissa kemarin itu dia mengkaji tentang analisis pertumbuhan populasi dari hama yang menyerang tumbuhan mangrove dalam proses pertumbuhan tahapan seedling atau semayan, ya. Ya, mengkaji itu, ya. Nah, tentunya Anda bisa mengkaji seperti itu, seperti dia, nanti harus mengetahui teori-teori dasarnya. Teori-teori dasarnya adalah mata kuliah yang terkait, misalnya ekologi pesisir, biologi laut, analisis vegetasi, dan seterusnya, ya. Nah,
Itu capaian kemampuan setelah Anda belajar ini ya. Nah, ini deskripsi singkatnya. Ya, saya coba tarik. Nah, bisa dilihat di sini yang saya coba blok. Silahkan dibaca deskripsi singkatnya. Nah, itu terkait dengan konsep ekologi pesisir, konsep dasarnya, kemudian keunggulan dari ekologi laut, pesisir dan lautan, kemudian pengelolaan pesisir itu sangat penting ya. Memang ada mata kuliah manajemen sumber daya pesisir ya, MSDP, tetapi itu lebih ke arah bagaimana pengelolaan secara terpadu. Itu kalau manajemen sumber daya pesisir secara kompleks. Kalau ini lebih ke arah ekosistem fisiknya. Ekologi pesisir itu fisiknya. Misalnya begini, kepiting itu adalah spesies kunci dari ekosistem mangrove. Karena kepiting merupakan organisme detritus yang menentukan rantai makanan yang terjadi di mangrove. Di sisi lain, adanya pembukaan kawasan mangrove untuk aktivitas pembangunan, apakah itu tambak, pemukiman, dan sebagainya, itu bisa menyebabkan hilangnya spesies kunci. Sehingga apa yang perlu dilakukan, yakni harus mengelola, mempertahankan keberadaan kepiting. Kalau mempertahankan keberadaan kepiting, jelas mutlak harus mempertahankan kondisi keberadaan mangrove, sehingga perlu ada kawasan penyanggah, ya, atau buffer zone namanya. Istilah ilmiahnya, istilah asingnya buffer zone. Buffer itu apa? Penyanggah. Zone itu apa? Zona. Wilayah, kawasan ya. Nah, berarti dia membuat buffer zone itu berdasarkan adanya organisme spesies kunci, yakni kepiting. Itu yang dikatakan sebagai pengelolaan pesisir dari aspek ekosistem. Ya, fisiknya, fisik maupun biologinya. Nah, kalau dia manajemen sumber daya pesisir, itu lebih ke arah sudah melibatkan aktivitas manusia di dalamnya. Stakeholder, bagaimana masyarakat di situ terlibat dalam mengelola, memanage satu kawasan. Misalnya, kawasan itu nantinya akan bisa dibuat menjadi kawasan ekowisata. Nah, itu kan ada pengelolaan bukan hanya fisik ekosistemnya saja, tapi ada aspek budaya, aspek kearifan lokal, dan seterusnya, dan ekonomi, dan seterusnya. Itu yang namanya manajemen sumber daya pesisir. Itu di mata kuliah MSDP. Tetapi dari ekologi pesisir itu lebih ke arah pada aspek ekosistemnya, pada aspek flora faunanya. Ya. Paham di situ ya? Paham di situ. Sehingga di dalamnya ada menghitung bagaimana nilai dari sumber daya mangrove, menghitung bagaimana nilai dari sumber daya lamun, menghitung nilai sumber daya terumbu karang. Misalnya menghitung berapa stok karbon yang diserap oleh lamun. Nah, itu bisa dikaji di sini. Ya. Jadi itu berputar-putar di situ ya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan analisis yang nantinya akan Anda pelajari maupun Anda susun, baik itu Anda pelajari dari buku teks ya ataupun dari manuskrip artikel yang ditugaskan kepada kalian, itu Anda nanti akan membuat suatu bentuk kelayakan dari satu ekosistem pesisir ya. Nah, nantinya itu akan menjadi bahan atau luaran dari tugas Anda. Apakah itu tugas secara individu? Apakah itu tugas secara kelompok? Ya, nanti akan dibagi berdasarkan bentuk penugasannya. Yang pasti dia model perkuliahan kita project dan case study ya, karena ini seirama dengan
program Merdeka Belajar ya. Mahasiswa itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa mempelajari berbagai pengetahuan, aspek pengetahuan yang terkait dengan mata kuliah yang dipelajari ya. Seperti itu. Kemudian referensi utama ini ada referensi-referensi. Ada buku yang kami tulis oleh tim teaching. Nah, ini ekosistem pesisir yang dikaji di sini, yang dalam mata kuliah, dalam buku ini, itu ekosistem yang lebih bersifat umum ya, tapi Anda bisa pelajari juga di sini, baca di sini. Buku ekosistem pesisir nanti Anda bisa download di Google ataupun nanti ketik saja ekosistem pesisir, ditulis oleh Prof. Ram dan saya. Kemudian ada terrestrial plan, itu kita butuhkan terrestrial plan, kemudian karena kita mau melakukan analisis terkait dengan vegetasi mangrove ya maupun lamun. Kemudian konsep ekologi, konsep application itu banyak, ada juga PDF-nya bisa dicek ya. Metodologi ekologi, ekologi kuantitatif, dasar-dasar ekologi bagi populasi dan komunitas. Kemudian ada pendukung ya, yang pendukung itu ekosistem pesisir pantai, kemudian ekowisata pesisir dan laut. Itu bisa Anda bisa cek di internet ya, bisa Anda dapatkan coba Anda buka Z Library ya, Z Library. Z garis datar library. Anda bisa cek buku di situ ya. Ataupun bisa akses di Perpustakaan Nasional ya. Anda sudah punya akses Perpustakaan Nasional lewat lewat apa namanya? Perpustakaan kampus kan? Bisa. Minta ada gratis itu buat mahasiswa karena ada fasilitasnya di situ. Di samping itu Anda bisa mencari artikel-artikel yang terkait dengan ekologi pesisir. Itu cakupan materi ataupun uraian tentang perkuliahan ini. Sekali lagi, perkuliahannya bukan hanya ceramah, tetapi lebih banyak pemberian tugas, dan kita mungkin akan banyak menganalisis jurnal ya, maupun analisis literatur. Kemudian tim teachingnya ya ada 3 orang ya, bisa dilihat di sini, dan nantinya kita akan bergantian untuk masuk dalam mata kuliah ini. Sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita lanjut terkait dengan bentuk perkuliahan ya? Ada Pak. Ada ya. Sebelum kita lanjut, saya share video yang terkait dengan kuliah ini ya. Nanti Anda bisa simak bersama. Kita simak bersama ya. Mengelola dan bagaimana memanage kalau itu di manajemen sumber daya pesisir, sehingga kita bisa membuat strategi-strategi yang sudah pernah Anda kerjakan tugasnya dengan berbagai macam pendekatan. Nah, seperti yang sudah saya berikan kemarin, tugas kemarin, sampai dengan Anda bisa merancang. Kalian sudah mendapatkan mata kuliah manajemen sumber daya pesisir kan dari saya? Sudah ya? Ya, sudah Pak. Ya, jadi kalau di manajemen sumber daya pesisir itu mengelola daya pesisirnya. Ya, apakah dia dikelola untuk dilestarikan atau dikelola untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan, ya. Atau bisa dikatakan mengelola jasa lingkungan yang diberikan oleh 3 ekosistem tadi, yakni mangrove, lamun, dan terumbu karang. Itu kalau manajemen, mengelola sumber dayanya. Kalau ekologi
lebih kepada kajian potensi-potensi apa yang ada di dalam ekosistem pesisir itu, baik itu mangrove, lamun, dan terumbu karang. Nah, sebagaimana yang sudah Anda bahas di artikel yang saya sudah bagikan kemarin, ternyata di mangrove bukan cuma potensi mangrove-nya saja ya. Di mangrove itu ada potensi apa? Misalnya di mangrove, ada potensi apanya? Ada potensi apa? Potensi perikanannya ya, potensi ikan, ya, potensi sebagai daerah tambak ya, budidaya, kawasan budidaya ya. Jadi potensi itu yang merupakan jasa lingkungan yang diberikan oleh mangrove. Begitu juga di ekosistem lamun. Nah, potensinya adalah, keunggulannya adalah lamun memiliki kemampuan dalam menyerap karbon. Karena dari struktur morfologi lamun itu memiliki daun ya yang mempunyai kemampuan 2 kali lipat menyerap karbon dibandingkan vegetasi atau tumbuhan yang ada di daratan. Nah, itu potensi yang ada di lamun. Di samping dia menyediakan sumber daya atau sumber makanan bagi biota yang ada di bawah tegakan lamun itu, ataupun bisa memberikan tempat bernaung ya, tempat bernaung dari biota. Makanya kalau kita turun di lapangan nanti, kita akan bisa menemukan banyak biota-biota yang bisa kita temukan di ekosistem lamun ya. Di samping juga di ekosistem mangrove. Kemudian di ekosistem terumbu karang, potensinya juga hampir sama dengan potensi yang ada di mangrove dan lamun tadi. Yakni kalau di terumbu karang, karena dia adalah ekosistem yang akuatik ya. Kenapa saya bilang akuatik? Bukan dalam artian mangrove dan lamun tidak akuatik, tetapi kalau mangrove dan lamun itu masih dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh apa? Ciri khas dari ekosistem pesisir itu apa, Dek? Ciri khasnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Ciri khas dari ekosistem pesisir gimana? Pasang surut. Ya, benar sekali. Adanya pasang surut. Adanya pasang surut itu menjadi ciri dari ekosistem yang ada di kawasan pesisir. Nah, mangrove dan terumbu dan dengan lamun itu masih sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Makanya kalau kita turun lapangan kita akan lihat ya, kalau kalian setuju kita mau PKL nanti, kita akan lihat bahwa mangrove dan lamun itu dipengaruhi oleh pasang surut. Dia tidak selamanya terendam oleh air. Ada waktu dia surut, ada waktu dia pasang. Sedangkan ekosistem terumbu karang itu akuatik yang memang dia tidak dia terendam terus ya, dia ada terus air di situ ya. Makanya biota yang ada di situ juga berbeda dengan biota yang ada di mangrove maupun terumbu lamun ya. Kebanyakan biota yang ada di terumbu karang itu biota-biota yang dari segi
anatomi maupun morfologi atau fisiologinya adalah biota yang tergolong hewan-hewan akuatik, ya. Artinya hewan yang memang membutuhkan atau habitatnya di perairan. Misalnya apa? Ikan, ya. Ikan kan tidak bisa hidup di kawasan yang surut, ya. Tetapi kecuali ada ikan-ikan tertentu, misalnya ikan Glossobius, ikan glodok, ya. Ikan glodok itu biasanya dia berada di wilayah atau di kawasan mangrove. Tapi kalau ikan yang ada di wilayah ekosistem karang, terumbu karang, itu memang adalah ikan-ikan yang sangat membutuhkan kondisi perairan yang cukup untuk dia bisa hidup. Misalnya ikan-ikan karang, ya. Ikan karang misalnya ikan apa? Bubara, ya, ikan-ikan yang mungkin kalian biasa makan di di Mas Jampang kan, di mana? Di laut, ya. Di Sari Laut itu kan banyak ikan itu ikan-ikan yang dijual itu ikan yang hidup di terumbu karang, ya. Ada juga ikan yang bersifat tergolong pelagis, ya. Kalau ikan pelagis itu ikan laut dalam, ya. Ikan pelagis itu misalnya Anda biasa makan ikan tuna, ya, sate tuna, itu ikan pelagis, dia tidak hidup di kawasan terumbu karang, tapi dia hidup di lautan yang dalam, ya, atau ikan laut dalam namanya. Nah, tetapi kawasan lautan itu sangat tergantung terhadap kondisi yang ada di wilayah pesisir, ya. Karena wilayah pesisir itu bisa memberikan suplai nutrien atau suplai nutrisi, ya, atau suplai bahan-bahan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan atau biota yang ada di lautan lepas, ya. Adanya kerusakan ekosistem laut itu disebabkan oleh banyaknya kerusakan di kawasan pesisir. Makanya ini sangat berkaitan erat antara kawasan pesisir dengan lautan. Makanya pengelolaan pesisir itu sangat menentukan kelestarian dari ekosistem lautan. Contohnya kalau kita lihat kalau Anda biasa wisata di mana, ya Botutono atau di mana, Anda lihat itu kawasan pesisir, ya. Walaupun memang ekosistem lamun dia tidak terlalu banyak, mangrove malah tidak ada, tapi ada karang, tapi karangnya karang mati. Tapi kalau pengelolaan kawasan pesisirnya itu kurang memenuhi aspek konservasi dan kelestarian, misalnya sampah, ya, maka sampah itu akan menjadi masalah yang melebar ke kawasan lautan. Makanya kalau Anda mau wisata ke pesisir, biasakan kalian bawa ke pantai, ya, bawa cemilan, bawa makanan-makanan ringan. Sediakan tempat untuk menampung sampah, utamanya sampah plastik, botol aqua, botol macam-macam, ya. Bungkus-bungkus makanan itu kalau Anda mau menjaga kawasan pesisir dan tidak mau kawasan lautannya tercemar, maka
Satu hal yang sederhana dilakukan tetapi itu sangat menentukan adalah menjaga jangan sampai sampah itu menumpuk di wilayah pesisir. Ya. Anda mungkin tidak sadar sekarang ini kita mengkonsumsi ikan atau hasil laut yang sudah tercemar oleh mikroplastik. Ya. Kenapa? Karena banyaknya sampah yang terbuang dari wilayah pesisir. Kenapa bisa terbawa sampah itu ke tengah laut? Ya, itu tadi adanya arus laut dan pasang surut. Ya, jadi kawasan pesisir itu menentukan wilayah lautan. Ya, seperti itu. Makanya ada yang namanya pengelolaan kawasan pesisir yang sudah pernah Anda dapatkan di mata kuliah manajemen. Makanya manajemen sumber daya pesisir dan ekologi pesisir itu sangat berkaitan erat. Kalau di manajemen sumber daya pesisir itu menekankan pada pengelolaannya, manajemennya, kalau pada ekologi pesisir adalah kita mengkaji potensi-potensi yang ada. Nah, sekarang kita kembali ke materi yang saya sudah paparkan tadi tentang bagaimana kita melakukan evaluasi. Nah, sebenarnya evaluasi itu terkait dengan nilai ekonomi ya. Ini bisa. Baik, itu gambaran awal dari mata kuliah ekologi pesisir ya. Yang terakhir sudah saya jelaskan di video tadi, sudah masuk di analisis valuasinya ya. Nah, di analisis valuasi itu nanti kita akan bahas di bab sebelumnya, tapi gambaran tentang wilayah pesisir itu sudah bisa ada gambaran di kalian ya, yang bagaimana wilayah ekologi pesisir, wilayah pesisir yang saya sudah gambarkan tadi. Bahwa ada 3 komponen penting di ekologi pesisir, yakni ekosistem pesisir ini apa tadi? Ekosistem lamun, kemudian lamun mangrove, dan terumbu karang. Kemudian kita mengkaji ekologi pesisir itu dari aspek potensi, utamanya ekosistem fisiknya maupun biologinya ya. Itu yang kita kaji. Kalau di manajemen sumber daya pesisir itu pengelolaan manajemennya melibatkan masyarakat, aspek publik, aspek komunitas masyarakat. Seperti itu. Video itu nanti bisa Anda akses, nanti saya akan share YouTube-nya, saya sudah upload di YouTube saya, jadi untuk bisa ada gambaran, mungkin Anda penasaran, saya mau belajar mengetahui lebih mendalam tentang evaluasi itu, walaupun belum masuk di materinya, Anda bisa punya gambaran ya, tentang evaluasi itu. Karena nanti sebentar saya akan upload di YouTube dan saya akan bagikan linknya ya. Dan untuk materi-materi yang lainnya bisa Anda akses melalui referensi yang sudah coba saya share tadi di RPS ya. Nanti kita akan bertemu, mungkin kalau minggu depan masih program yang masuk, tetapi gambaran tentang ekologi pesisir itu sudah ada pada terinformasi kepada kalian ya. Bentuknya nanti kita akan lakukan materi kuliahnya lebih banyak mengkaji bersama dalam bentuk project learning maupun case study. Saya kira untuk malam ini cukup dulu ya pengantarnya, dan saudara-saudara mahasiswa mohon Anda banyak membaca artikel kalau tertarik mengkaji kawasan pesisir, karena Anda perlu tahu ke depan wilayah-wilayah yang strategis untuk mengembangkan populasi manusia itu adalah wilayah pesisir. Dan di sisi lain, kawasan pesisir itu rentan dengan bencana. Ya. Kita bisa melihat kasus satu saat, mungkin Anda bisa lihat di TikTok, di Facebook, kawasan pesisir itu akan hilang di beberapa dekade ke depan. Itu kita khawatirkan, tetapi itu kita bisa tekan, kita bisa cegah dulu dia, diperlambat dengan menjaga kawasan pesisir ya. Saya kira itu gambaran-gambaran awal tentang ekologi pesisir. Sampai di situ, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan saya berikan waktu. Kalau
Ada? Silahkan. Mungkin ada yang belum paham. Intinya 3 itu ya di kawasan pesisir, ekologi pesisir. Bedanya dengan manajemen sumber pesisir pada kaitan manajemennya. Ya. Jadi kalau di ekologi pesisir itu nilai jasa lingkungannya, nilai jasa lingkungan di jasa ekosistemnya. Ya, kalau manajemennya sudah mengelola, melibatkan manusia, ya, melibatkan komunitas yang ada di situ. Saya kira cukup dulu untuk malam ini, dan ketua tingkatnya mohon di-share ke saya lewat Japri WA nama-nama mahasiswa yang tidak hadir untuk saya absensi. Yang tidak hadir saja ya, di Japri ya, mahasiswa yang tidak hadir. Iya, Pak. Dan untuk minggu depan nanti kita tunggu informasi dari Prof. Rami apakah beliau akan masuk, karena saya malam ini atau hari ini hanya menggantikan beliau dulu, karena memang di awal yang akan masuk itu penanggung jawab mata kuliah. Setidaknya Anda sudah punya gambaran ya tentang mata kuliah ini. Dan saya kira bukan cuma informasi, sekedar informasi saja, ini menjadi hal yang akan Anda pelajari selanjutnya ya. Demikian, dan saya nanti akan share juga video saya tersebut. Saya tutup kelasnya, jangan lupa tolong di-share ke saya absensi. Demikian, dan yang tidak hadir yang di absen ya, yang dikirim ya, bukan yang hadir. Iya, Pak. Saya tutup, minggu depan mungkin akan secara luring ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tutup kelasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.